Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pepeleng Channel dimanapun berada, kali ini saya ingin menceritakan sejarah tentang Raden Patah yang merupakan pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan Demak awalnya adalah Kesultanan Demak, menjadi salah satu kerajaan yang cukup penting di Pulau Jawa. Sebelum berdiri sendiri, kerajaan ini bernaung di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Ketika kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini runtuh, Demak dan daerah lainnya melepaskan diri. Kerajaan Demak menjadi cikal bakal kerajaan Islam di Jawa maupun Nusantara. Demak mulai berdiri pada awal abad ke-16. Pendirinya adalah Raden Patah, seorang putra mahkota dari kerajaan Majapahit. Raden Patah merupakan anak raja terakhir dari Majapahit dari permaisuri bernama Siu Banci. Ibu Raden Patah berdarah Cina yang sudah menganut ajaran Islam. Raden Patah atau yang mempunyai nama lain Raden Bagus Kasan memimpin kerajaan Demak dari tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Diberi gelar Panembahan Jinbun, asal dari bahasa Cina yang artinya orang kuat. Di tangan kepemimpinan Raden Patah, kerajaan Demak menjadi sentral penyebaran agama Islam di Jawa, yakni lewat pengaruh Wali Songo yang terjun langsung ke desa dari daerah yang satu ke daerah yang lain untuk mengajarkan agama Islam. Pasca kepemimpinan Raden Patah, kerajaan Demak mengalami beberapa periode pergantian raja. Wilayah kekuasaannya juga semakin luas, meliputi sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Raden Patah duduk di tahta agung kerajaan Demak dari tahun 1500 sampai 1518. Pendiri kerajaan tersebut mampu membawa Demak mengalami perkembangan pesat. Salah satu karir gemilangnya yakni menjalankan penyebaran agama Islam dengan masif di tanah Jawa. Daerah yang masuk wilayah kekuasaan Demak diantaranya Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat Karimata, hingga beberapa daerah di Kalimantan masuk ke dalam wilayahnya. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan penting juga berada di bawah kekuasaannya, seperti Pelabuhan Jepara, Gresik, Tuban, Sedayung, dan Jaratan. Nama Demak diambil dari bahasa Jawa, yaitu Demak, yang artinya tanah becek, karena pada saat itu Gelagah Wangi dibangun di atas tanah yang becek atau berair. Prabu Brawijaya kelima dari kerajaan Majapahit yang berkuasa pada saat itu memberi anugerah jabatan kepada Raden Patah sebagai Adipati dengan gelar Adipati Natapraja yang berkedudukan di Gelagah Wangi Bintoro tahun 1477 Masehi. Raden Patah selaku Adipati Natapraja di Gelagah Wangi Bintoro oleh para wali dinilai sangat berhasil
dalam membangun pemerintahan dan menjadi panutan. Abdi seorang kesatria tampan, cerdas, santun, serta bersahaja dan halus budi pekertinya. Raden Patah di samping dengan cepat dapat menguasai berbagai disiplin ilmu yang diajarkan para wali. Oleh karena itu, Majelis Wali Sembilan secara bulat mengambil fatwa dan memutuskan untuk mengangkat Raden Patah serta mengizinkan menduduki tahta kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkedudukan di Demak Bintoro pada tahun 1478 Masehi dengan gelar atau sebutan Sultan Raden Abdul Patah Al-Akbar Syaidin Pranotogomo. Tahta kerajaan Islam ini berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan reaksi dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1479 Masehi, setelah setahun menduduki kerajaan Islam di Pulau Jawa, beliau membersihkan Purna Pugar Kesultanan Bintoro yang sekarang diberi nama Masjid Agung Demak dengan ditandai prasasti bergambar bulus. Ini merupakan candra sengkolo Memet Sariro Sunyi Kiblating Gusti bermakna tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Sejak kecil, Raden Patah sudah dikenal dengan berbagai nama. Oleh karena itu, ia memanggil Jinbun. Namun, Aryo Damar sendiri lebih suka menyebut Raden Hasan. Sedangkan seorang memanggilnya dengan Raden Tang Eng Hua. Dan seorang alim di Palembang menamai Raden Zainal Abidin. Pada usia 14 tahun, Raden Patah memilih kembali ke tanah Jawa untuk mendalami agama Islam pada Sunan Ampel. Saat itu, Raja Brawijaya V memintanya untuk mengajukan Aryo Damar sebagai Bupati Palembang. Selama menuntut ilmu pada Sunan Ampel, Raden Patah dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata murid lainnya. Hal inilah yang membuat sang guru menyuruh untuk mendirikan pondok pesantren ke arah barat. Dalam pengembaraannya ke barat, Raden Patah menemukan hutan dengan banyak ditumbuhi tanaman gelaga. Di antaranya menyeruak aroma wangi. Hutan tersebut kemudian diberi nama Gelagah Wangi. Di Gelagah Wangi inilah Raden Patah mendirikan pondok pesantren. Sekarang Gelagah Wangi lebih dikenal sebagai Kerajaan Demak. Raden Patah meninggal pada usia 63 tahun. Beliau dimakamkan tidak jauh dari Masjid Agung Demak. Raden Patah merupakan ulama, mubaligh, dan sultan kerajaan Demak yang namanya tetap harum sampai sekarang. Dan makamnya pun selalu ramai dikunjungi peziarah setiap hari. Setelah Raden Patah wafat, tahta kerajaan Demak diwariskan kepada putranya yang bernama Pati Unus. Pati Unus terkenal sebagai panglima perang yang berani dan tangguh. Pati Unus pernah mendapatkan misi sulit yang diberi mandat ayahnya untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis. Pelayaran kerajaan Demak juga cukup terancam dengan berlabuhnya Portugis di Nusantara. Pati Unus berangkat dengan gagah
untuk bertempur dengan Portugis. Namun pasukannya kalah persenjataan. Tak patah arang, putra mahkota Demak tersebut kemudian memblokir akses Portugis, dan upaya tersebut berhasil membuat Portugis kehabisan bahan makanan. Berkat aksinya yang pemberani tersebut, Pati Unus, putra Raden Patah, dijuluki Pangeran Sabranglor, dan Pati Unus memimpin kerajaan Demak dari tahun 1518 sampai 521. Sahabat Tepeling dimanapun berada, sampai di sini dulu cerita sejarah tentang Raden Patah yang merupakan pemimpin syuhada, pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara atau di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.